Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua bisa melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ngaji. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju ke rumah Allah ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ngaji kita ini kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membacakan satu ayat. Kemudian satu ayat ini coba kita lihat penjelasan ulama tentang tafsir kandungan yang ada dalam ayat ini, yang menurut saya sangat luar biasa sebagai pengingat bagi kita semua, yaitu ayat dari surat Ibrahim ayat ke-37 yang bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ayat ini kalau kita lihat, saya di sini ingin membacakan penjelasan dari ulama kita, yaitu di dalam kitab Ma'alimut Tanzil atau yang dikenal dengan kitab tafsir Al-Baghawi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, ini sesungguhnya aku, ini adalah doa yang dibacakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan anak dan istrinya di Makkah, yaitu ibu dari Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Ini kita bisa melihat berbagai macam ujian yang luar biasa, pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil dari kehidupan Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu banyak sekali uswah-uswah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, yang sepertinya relevan, masih sangat relevan dalam kehidupan kita sekarang. Nabiullah Ibrahim itu lama tidak punya keturunan, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki putra. Istri yang pertama Nabiullah Ibrahim, ibu sinten, Pak? Ibu Sarah, tidak punya putra atau tidak punya keturunan, belum punya keturunan.
Kemudian akhirnya menikah lagi dengan Ibu Hajar. Baru mendapatkan putra yaitu Nabiullah Ismail. Tidak lama nanti kemudian juga punya lagi. Nah, saya tidak bercerita itu. Tapi ini adalah satu peristiwa yang sangat berat menurut Nabiullah Ibrahim. Yaitu harus berpisah dengan anaknya, berpisah dengan istrinya. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berada di negeri Syam, kemudian diantar menuju ke tempat yang sangat asing. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan min dzurriyyati, dari sebagian dzurriyyahku, keturunanku, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuhan. Ini diriwayatkan, dibaca oleh Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan Ibu Hajar, meninggalkan Nabiullah Ismail, naik ke atas bukit Sofa. Di atas bukit Sofa itu sebelum meninggalkan menoleh ke belakang kemudian berdoa karena saking sedihnya. Mungkin ini bisa kita terapkan, mungkin ini juga merupakan sebuah momentum yang sangat emosional ketika kita sangat mencintai keluarga kita, tetapi kita harus meninggalkan anak dan keluarga kita. Maka yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah berdoa, bermunajat, menyerahkan kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku meninggalkan. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir itu ada min dzurriyyati. Min dzurriyyati adalah min tab'id. Min tab'id itu apa? Sebagian. Menjelaskan bahwa sebagian daripada keturunan Nabiullah Ibrahim. Jadi bukan semua keturunannya. Maksudnya di sini adalah Nabiullah Ismail. Ini juga sebagai bukti bahwa Nabiullah Ismail atau keturunan Nabiullah Ibrahim itu pernah hidup di negeri Arab. Yang orang-orang selain orang-orang Yahudi itu khususnya itu mereka tidak mempercayai, atau orang-orang yang mengkafirkan, mengkufurkan ayat-ayat Allah itu tidak mempercayai bahwa keturunan Nabiullah Ibrahim pernah berada di Arab. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bukti keturunan Nabiullah Ibrahim itu pernah berada di Arab, yaitu Nabiullah Ismail. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada makanannya, tidak ada tanaman. Nah ini kenapa kok disebut biwadin? Kenapa kok disebut lembah? Karena dijelaskan wa huwa Makkah li'anna Makkah wadin baina jabalain. Karena Mekah itu adalah lembah di antara dua gunung yang tinggi. Kalau panjenengan umroh, kalau sekarang sudah mungkin tidak begitu ketara, seolah-olah seperti datar. Padahal Makkah itu posisinya, Ka'bah itu posisinya berada di tengah-tengah, diapit oleh jabal-jabal, diapit oleh gunung-gunung. Jadi posisinya itu berada di bawah. Makanya pada tahun 9 berapa itu, di Mekah itu kan pernah banjir. Dan sangat potensi. Kenapa? Karena posisinya berada di tengah-tengah antara bukit-bukit itu. Ya, sekarang ada Jabal Qubais itu yang
Sekarang sudah jadi gedung kerajaan itu. Dan banyaklah. Kalau kita lihat, kan posisinya kan turun seperti ini. Hotel-hotel itu semakin menjauh dari Masjidil Haram, itu semakin naik. Kalau kita pulang dari Masjidil Haram menuju ke hotel-hotel. Nah, itu buktinya. Biwadin ghairi dhi zar'in. Nah, yang tidak ada makanannya. Nah, ini dijelaskan bahwa di dalam hadis qala Ibnu Abbas awwalu mattakhadan nisa'ul mintok min qibali ummi Ismail. Perempuan yang pertama yang menggunakan al-mintok. Al-mintok itu apa? Pakaian itu panjang dan menghapus tanda. Jadi bajunya itu panjang. Kalau sekarang itu mungkin ya baju abaya lah kalau perempuan itu. Itu yang pertama kali menggunakan adalah Ummi Ismail, ibunya Nabiullah Ismail, ibu Hajar. Kenapa kok digunakan itu? Mintok itu ada juga yang ulama yang menjelaskan mintok itu pakaian yang digunakan untuk pakai sabuk gini, kemudian setelah sabuk itu semakin panjang gitu loh. Jadi sambungan, kemudian kainnya menjuntai ke bawah dan agak lebih panjang daripada ukuran tubuhnya. Kalau perempuan bagus, kalau perempuan itu bagus, bajunya agak panjang menutupi auratnya. Tapi kalau laki-laki ini kurang baik, tidak baik. Itu tujuannya ittakhadhat mintaqan litu'affiya atharaha ala sa'ra. Digunakan karena ingin meninggalkan atau menghilangkan bekas-bekas kakinya. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kalau bahasa sederhananya itu digegeri bojone, Pak. Setelah menikah lagi, kan tidak punya keturunan. Nah, ini juga menjadi fitrah. Perempuan itu tidak bisa. Mau kita seadil apapun, kalau sudah hati kita ini dibagi, ini mesti muring-muring, Pak. Jadi panjenengan lek misalnya sampai niat kepingin rabi mana, ya kudu siap untuk bojone muring-muring. Ya, bojone cemburu itu sudah sangat harus siap. Bagaimana ndak sakit hati meskipun itu diridhoi, karena Ibu Hajar ini adalah pembantunya. Ibu Hajar ini kan pembantunya, orang Mesir Koptik. Wis karena tidak kunjung dapat keturunan, sampean silahkan nikah dengan Hajar. Setelah nikah, kok jelalah dapat keturunan. Nah, ini ibu-ibu yang berada di soft belakang tuh paling bisa membayangkan bagaimana perasaan sakit hatinya. Akhirnya ya coro Surabaya ini itu diusir, suruh pergi. Nah, salah satunya Ibu Hajar ini menggunakan baju yang panjang itu untuk apa? Yaitu tadi ittakhadhat min taqan litu'affiya atharaha. Athar tandanya itu agar terhapus biar tidak bisa dikejar sama ibu Sarah. Pergi, Pak. Ndak main-main. Jalan kaki. Panjenengan buka sekarang Google Map dari Palestina menuju ke Mekah. Itu berapa ribu kilo. Jalan kaki. Nggak pakai pesawat, Pak, Saudi Airlines, Turki Airlines, enggak, jalan kaki. Dan jalan kakinya itu
berupaya untuk menghapus atharoha, menghapus tandanya biar tidak ketahuan. Kemudian thumma ja'a biha Ibrahim alaihi salam wa bi ibnihima Ismail wa hiya turdi'u. Pada saat itu Nabiullah Ismail itu dalam kondisi sedang disusui. Berarti kan sangat kecil, bayi. Hatta wad'ahuma indal bait inda dawhah fawqa zamzam fi a'lal masjid. Diletakkan di sebuah tempat di sekeliling Ka'bah. Meskipun Ka'bah dulu itu sudah ada, Pak. Tapi bukan bentuk bangunan. Masih bentuk apa jenenge pondasi. Sebenarnya Ka'bah itu sudah pernah dibangun, kemudian hancur lagi. Nah, pada zaman Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail itu belum berupa Ka'bah, tapi hanya berupa pondasi. Nanti yang membangun lagi sinten? Yang membangun Ka'bah itu sinten? Ya Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail ketika sudah agak dewasa, Nabiullah Ismail. Nah, pada saat itu belum. Walaysa bimakkah yauma idin ahadun walaysa bihama. Nah ini loh, luar biasa. Jangan panjenengan kira bahwa Makkah itu kondisinya seperti yang sekarang ini. Di mana jadi pusat peradaban, pusat perekonomian. Makkah itu dengan ada tower Zam-Zamnya, ada hotel Darut Tauhidnya, ada kalau zaman dulu ada pasar sengnya. Enggak. Pada saat itu yauma idin walaysa ahadun walaysa bihama. Tidak ada seorang pun yang hidup di sana. Bahkan air pun tidak ada. Jadi betul-betul gersang. Betul-betul Sahara. Di tengah-tengah gunung, di sebuah lembah, tidak ada seorang pun yang hidup di sana, tidak ada air, tidak ada makanan. Fawat'ahuma hunalik wa wada'a indahuma jiraban fihi tamr. Ditinggal dengan satu ketel air, ditinggal dengan bekal, di situ isinya adalah air, kemudian ada makanan tamr wasiqaan fihi ma, dan siqaan itu maknanya adalah ketel tadi atau wis diberi tumbler lah. Zaman sekarang itu diberi tumbler, tumblernya isi air, kemudian diberi tas, di mana tas itu hanya isinya makanan yang mungkin diperkirakan kalau makan itu hanya sekitar 2 hari habis. Thumma qafala Ibrahim muntaliqan. Fatabi'athu ummu Ismail. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu meninggalkan istrinya. Sudah ditinggalkan di sini. Pada saat pergi, diikuti oleh istrinya, Ibu Hajar ini. Kemudian Ibu Hajar mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhab? Hati Nabi, mau kemana? Kamu ngajak saya pergi sejauh ini, kemudian di tengah-tengah lembah, kalau orang mungkin kalau panjenengan tidak bisa membayangkan, panjenengan ngajak istri jenengan nang alas, nang alas Roban kono, sampean gowo nang tengah-tengah alas nang Banyuwangi, alas Roban mantun ngonten bojone sampean tinggalno dhewe, sampean tinggal. Wis ya nang kene Dik karo anake, aku tak mulih. Dituti, Pak. Dituti bojone. Lek bojo kita, kalau istri kita paling ya dibalang kan. Ini karena istrinya Nabiullah Ibrahim, dan itu sangat manusiawi, itu tergambarkan di dalam tafsir ini, di dalam penjelasan tafsir ini, di dalam hadis. Aina tadhhab, mau kemana? Wa tutrukana bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Yang dikatakan oleh istri Nabiullah Ibrahim itu sangat manusiawi.
Kamu mau pergi kemana? Watatrukana bihadzal wadi, di mana engkau kemudian meninggalkan kami di tengah lembah ini, alladzi laisa fihi insun wala syai. Yang di sini ini tidak ada menungso nih, gak ono opo-opo nih. Kalau di dalam tafsir yang lain itu dijelaskan, liman takiluni ya Ibrahim, mbok pasrahno nang sapa aku iki? Hei Ibrahim, dari bojone, saya kamu tinggal di kondisi yang seperti ini. Itu kan penjelasan bahwa luar biasanya Al-Quran itu menjelaskan sebuah peristiwa dan sangat manusiawi. Ini termasuk dalam i'jazul Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat. Nah, ini bukti bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Nabiullah Muhammad SAW, tetapi adalah merupakan kalam Allah. Al-Quran itu sangat luar biasa, menjelaskan sangat manusiawi. Nah, kalau misalnya Ibu Saroh itu ditinggalkan kemudian tidak mempertanyakan, itu kan seolah-olah kita tidak bisa melihat, tidak bisa membayangkan logikanya. Karena tidak manusiawi. Ini manusiawi sekali. Ibu Hajar ditinggalkan di tengah hutan, di tengah Sahara, yang tidak ada makanan, yang tidak ada orang, wala insun, tidak ada orang sama sekali. Kemudian ditinggal Nabiullah Ibrahim, sampean mau pergi kemana? Kamu pasrahno nang sopo? Nang kene iki gak ono sopo-sopo. Dan apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim itu kemudian tidak menjawab. Nah ini juga bukti. Wong lanang iku lek wis kadung kepepet, Pak. Gak iso jawab. Loh, betul. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu didekdes. Nah ini tabiatnya. Wong lanang lek kadung kepepet itu meneng, gak jawab. Lek wong wedok niku tabiate nyerecet tuako ae. Ya iki mang ono WA iki mang sapa? Sapa? Sampeyan iki mang mari metu teko ndi? Nah, wong lanang niki ngoten. Yang laki-laki kemudian diam. Wa asyara ila sama. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu memberikan isyarat untuk melihat ke atas langit. Wahai Ibrahim, kamu tinggalkan sama siapa ini? Liman taqiluni ya Ibrahim, kamu pasrahkan kepada siapa? Kemudian ditanya lagi oleh Ibu Hajar. Allah amra bidzalik? Apakah ini adalah merupakan perintah Allah? Nah, setelah asyara ila sama, setelah Nabiullah Ibrahim menengadahkan, melihat, mengisyaratkan wajahnya melihat ke arah langit, kemudian ditanya oleh Ibu Hajar, ini perintahnya, apakah ini adalah perintah Allah? Nabiullah Ibrahim juga tidak jawab, Pak. Tidak jawab na'am, tidak jawab iya. Nabiullah Ibrahim jawabnya apa, Pak? Manduk. Bayangkan beratnya seorang suami pada saat itu meninggalkan istrinya. Apakah Nabiullah Ibrahim itu tidak sakit hati, tidak bingung pada saat itu? Sangat bingung. Nelongsong. Tapi tidak bisa jawab apa-apa. Manduk tok. Sami kali jenengan lek wis kadung konangan. Terus akhirnya ya iya mah. Manduk. Tapi apa luar biasanya Ibu Hajar. Nah ini yang harus dicontoh oleh ibu-ibu Medoan. Itu Medoan apapun ini, saya lupa. Medoan. Ketika tanya kepada Nabiullah Ibrahim, Allah amara bidzalik, apakah ini adalah perintah Allah? Dijawab dengan isyarat. Kalau begitu, jawabannya begini. Idzan la yudayyi'una.
Kalau memang itu adalah perintah Allah, maka saya yakin Allah tidak akan meninggalkan saya. Maka Allah pasti akan menjamin saya. Ya wis ngali yo. Wis balik yo. Balik nang mbok wek. Dia ditinggalkan sendiri idzan la yudhayyana. Ini raja'at thumma raja'at. Akhirnya Ibu Hajar balik, tidak ngikuti Nabi Allah Ibrahim lagi. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana 'inda tsaniyah haitsu la yarawnahu istaqbala biwajhil bait. Nah, ini naik ke atas sebuah bukit, ada yang meriwayatkan naik ke atas bukit itu adalah Bukit Sofa, di mana ke bawah itu melihat istrinya, menoleh ke kanan itu adalah Baitullah, adalah Ka'bah. Tsumma da'a biha ula'i da'awat. Kemudian Nabiullah Ibrahim itu berdoa dengan doa ini tadi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian daripada keturunanku biwadin, di sebuah lembah, biwadin ghairi di zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, gersang, tidak ada orang, tidak ada makanan. Inda baitikal muharram, tetapi aku letakkan di sebelah, di sekeliling rumahmu. Nah, ini juga pelajaran bahwa kita ini kalau punya anak, punya keturunan, lek iso Pak dipernahno. Beli rumah itu yang mungkin tidak jauh dari masjid. Dipernahno Pak. Dengan misalnya jadi orang tua, mau membelikan rumah, mau apa, dipernahno anak itu. Cedek dengan tempat-tempat yang baik, dekat dengan masjid, dekat dengan madrasah. Dipernahno uripe. Ya ini pelajaran juga yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Inda baitikal muharram liyuqimus shalah. Ini doanya Nabiullah Ibrahim. Saya letakkan di dekatnya Baitullah ini agar mereka mendirikan sholat. Jadi kita nata anak keturunan kita itu harus ditata tidak hanya yang sifatnya duniawi saja. Tetapi harus menata kehidupan ukhrawinya anak-anak kita, keturunan kita. Liyuqimus shalah. Saya letakkan di sini agar mereka mendirikan sholat. Liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Nah ini. Ada lagi. Faj'al af'idatan minan nas, dan jadikan hati minan nas. Min ini adalah sebagian. Min ini adalah maknanya adalah sebagian. Kenapa? Andai kata Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu doanya bukan menggunakan min, af'idatan nas, jadikan hati semua manusia, maka di sini dijelaskan bahwa waqala Sa'id bin Jubair lahajjatil yahudu wan nasara wal majus walakinnahu af'idatan minan nas. Kalau Nabiullah Ibrahim itu mengatakan af'idatan nas, hati semua manusia, maka yang datang ke Mekah itu semua umat. Orang Majusi, orang Nasoro, orang Rum, orang Roma, itu semuanya datang ke Mekah. Tapi doanya Nabiullah Ibrahim itu min, ada minnya, af'idatan minan nas. Min di sini adalah sebagian daripada manusia. Nah ini maknanya adalah af'idatan minan nas itu adalah wahumul muslimun. Isyarat bahwa ini hanya khusus diperuntukkan bagi orang-orang muslim. Condongkan hati sebagian daripada manusia
yaitu orang-orang muslim kepada mereka. Buktinya apa? Lah ini salah satu ijabahnya doa Nabiullah Ibrahim, orang-orang muslim seluruh dunia semua hatinya tertaut kepada Makkah. Afidatan minan nasi tahwi ilaihim, yang hatinya terpaut kepada mereka. Warzuqhum minats tsamarat, dan berikanlah rezeki berupa tanaman-tanaman, warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, agar mereka kemudian bersyukur. Akhirnya Mekah itu menjadi negeri yang subur. Banyak pemukiman, disitulah awalnya keluarnya Zam-Zam. Ya, kalau saya cerita lagi 2 jam, Pak. Nanti ceritanya bagaimana Nabiullah Ismail jejak tanah yang kemudian keluarnya keluarnya air, kemudian pada saat itu kan lembah, air yang keluar ini mengalir begitu saja. Nah, kalau misalnya tidak dikumpulkan oleh Ibu Hajar pada saat itu, makanya akan disebut dengan Zam-Zam. Zum, kumpul-kumpul, kan airnya ini kan dretes terus, Pak. Kok dretes, napa? Delendeng. Bahasa Indonesia ini delendeng ini napa? Pokoknya begitulah, delendeng. Banyunya itu kemana-mana. Bahkan di dalam tafsir itu, kalau misalnya Ibu Hajar ini tidak mengumpulkan air ini akan memenuhi seluruh dunia. Buktinya apa? Buktinya iya. Nah, Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam sampai dengan sekarang ini tidak pernah berhenti. Kalau tidak dikumpulkan, boleh jadi air Zam-Zam ini akan membanjiri seluruh dunia. Makanya di Zam, ini maknanya kumpul-kumpul air ini. Dikumpulkan. Makanya disebut dengan air Zam-Zam. Wah, ini luar biasa, Pak, kalau kita ngambil cerita-cerita dari Al-Quran. Ibu Maryam, ibunya daripada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang di situ terfitnah melakukan zina, baru melahirkan anak, kemudian mengasingkan diri. Bayangkan seorang perempuan fitrah, perempuan suci, kemudian melahirkan anak tanpa ayah, tapi itu bukan krono hamil di luar nikah loh ya, karena memang betul-betul diberikan oleh Allah. Begitu malunya, kemudian pergi dari tempat asalnya, setelah melahirkan dalam kondisi yang sangat lemah, diperintahkan oleh Allah melalui malaikat, dibisiki untuk menggoyang pohon kurma. Jangankan perempuan yang barusan nikah, Pak. Jenengan lek ten Medina di kebun kurma, coba sampean horeg pohon kurma niku. Ojo cacak sampean dhewe. Wong loro ndak bakal horeg, Pak. Tapi itu perintah Allah, disuruh untuk ngorek pohon kurma itu, kemudian agar jatuh kurmanya. Sama seperti ini tadi. Nabiullah Ismail gedruk tanah, Pak, sikilnya jejek-jejek, kemudian keluar air. Jenengan jejek-jejek berat kabeh sikile, Pak. Wong Mekah ini ku isine watu. Nggih. Itu semua panas dan bebatuan. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itulah. Kalau tidak ada ketetapan Allah, ya tidak mungkin itu terjadi. Jadi ini sedikit yang dapat kita ambil, bahwa kita pasrahkan segala sesuatu itu. Kalau memang kita mengikuti perintah Allah, ini loh yang perlu untuk kita ambil garis bawahnya itu, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Hajar, idzan la yudhayyana. Kalau sudah ini perintah Allah, kita mengikuti perintah Allah, kita tidak boleh ragu. Kita yakin Allah tidak akan mencampakkan kita. Seorang perempuan sendiri, tidak ada manusia, tidak ada makanan, ditinggal sendiri oleh suaminya.
Karena ini adalah merupakan perintah Allah, dilakukan. Dan yakin bahwa Allah tidak akan mencampakkan diri. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang manfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman nafi'ah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum